Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, senang bertemu lagi dengan kalian di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi baru, yaitu sumber hukum Islam. Sebelumnya mari kita awali dulu dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, seperti yang tadi Bapak sampaikan, kali ini materinya itu tentang sumber hukum Islam. Apa saja sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman oleh umat Islam, yaitu diantaranya Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan istihad. Istihad dibagi dua, yaitu ijma dan qiyas. Maksud dari sumber hukum Islam adalah kita sebagai manusia harus berpedoman kepada hukum-hukum Islam yang berupa Al-Quran, hadis, dan istihad. Supaya apa? Supaya kita selamat hidup kita di dunia dan akhirat. Karena manusia apabila tanpa dikontrol dengan suatu hukum, dengan suatu peraturan, maka ketika manusia menuruti hawa nafsu, maka yang terjadi adalah banyak kerusakan. Oleh karena itu, hukum Islam berfungsi untuk mengawasi, hukum Islam berfungsi untuk membuat peraturan dalam hidup manusia sehingga manusia akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum Bapak masuk ke materi inti, Bapak selalu minta dukungan kepada kalian untuk like dan subscribe video ini agar Bapak bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Baik anak-anak, kita masuk ke materi inti, yaitu sumber hukum Islam. Pertama, Bapak awali dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya pendahuluan. Pertama, pendahuluan. Bahwa pendahuluan Dinul Islam merupakan aturan hidup yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jelas agama Islam itu sebagai agama pembawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah memiliki aturan atau hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah fil ardi. Oleh karena itu, sebagai hamba dan sebagai khalifahnya, khalifah artinya pengganti Allah, yaitu Allah menurunkan manusia sebagai khalifah, mewakili Allah, menggantikan Allah dalam mengelola bumi. Kita harus memahami hukum-hukum Allah dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Sumber hukum Islam merupakan rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam yang bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemadegan, kefanaan, atau kehancuran. Yang kedua yang Bapak sampaikan kepada kalian adalah macam-macam sumber hukum Islam. Pertama, sumber Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sekaligus sebagai sumber hukum Islam
yang pertama dan utama. Jadi Quran ini yang paling utama kedudukannya. Nah, secara bahasa artinya Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya membaca, bacaan. Nah, ini sama juga dengan surat yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra, bacalah. Nah, itu ya. Jadi supaya kalian tahu apa mengandung arti apa secara bahasa ini Al-Quran. Belajar, membaca, literasi. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir atau berturut-turut. Itu pengertian Quran secara istilah. Selanjutnya Bapak akan menerangkan kepada kalian keistimewaan Al-Quran. Apa saja Quran itu keistimewaannya. Jadi kita harus tahu Al-Quran selain sebagai pedoman, Al-Quran juga sebagai Al-Quran mempunyai keistimewaan. Satu, Al-Quran merupakan wahyu Allah. Jadi Al-Quran ini dianggap istimewa karena wahyu Allah, kalamullah, ucapan Allah. Kita membaca Quran itu membaca ucapan Allah, membaca perkataan Allah. Pasti istimewa. Di mana selain Quran ada kitab yang mengandung kalamullah. Nah, kalian pasti akan bisa memikirkan, ternyata tidak ada. Hanya Quran yang merupakan kalamullah. Al-Quran dikatakan wahyu Allah, merupakan pengetahuan-pengetahuan yang dituangkan Allah ke dalam jiwa Nabi Muhammad yang dikehendaki Allah, agar disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk di dunia sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat ya. Yang kedua keistimewaannya adalah Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kalian mungkin tanya, kenapa Al-Quran pakai bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad pertama lahir di Arab. Kedua, zaman Nabi, orang-orang Arab yang banyak menentang kepada Nabi, pandai bersyair, pandai berpuisi. Maka dengan turunnya Al-Quran, Quran akan menjadi tandingan mereka dengan puisi-puisi mereka. Dan ternyata Al-Quran lebih unggul ya, itulah keistimewaan Al-Quran. Contoh Quran yang bisa dikatakan seperti puisi yang indah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sangat indah. Apa? Huruf terakhir adalah huruf qalqalah semua. Itulah Al-Quran. Yang ketiga, Quran keistimewaannya adalah merupakan hujah atau landasan atau dasar atau dalil. Al-Quran berisi pemahaman tentang hakikat kemanusiaan dan alam sekitar kepada manusia. Dalam Al-Quran, segala hukum, peraturan, pedoman beribadah diatur atau diterangkan. Ya, jadi Quran kita punya masalah, punya suatu persengketaan dalam membuat keputusan, bisa di lembaga pengadilan, bisa di keseharian, maka Quran lah yang menjadi tujuan kita untuk mencari dalilnya. Itu ya. Yang keempat, istimewaan Al-Quran adalah Al-Quran sebagai mukjizat Nabi yang terbesar dan bukti kenabian. Ini pasti karena Nabi Muhammad untuk melawan orang-orang kafir yang menyerang, maka Nabi Muhammad perlu dalil, perlu bukti. Maka Al-Quran lah waktu itu yang dibuat menyerang mereka, dibuat melawan segala serangan orang kafir kepada Nabi Muhammad dengan dalil-dalil Quran yang diturunkan Allah. Itu Al-Quran sebagai mukjizat, merupakan keistimewaan dari Al-Quran. Yang kelima, Al-Quran sebagai hukum. Nah, ajaran Islam merupakan agama yang menuntun umat Islam untuk memperoleh jalan hidup yang benar. Al-Quran adalah kitab samawi terakhir dan sempurna sebagai pedoman hidup manusia karena berisi hukum yang lengkap. Selanjutnya yang C, kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sebanyak 30 juz dan 114 surat. Nah, pokok kandungannya
meliputi 5 hal. Apa saja? 1. Tauhid, artinya mengisahkan Allah. Jadi Al-Quran yang berisi tauhid merupakan visi utama dari ajaran Islam. Saat Islam didakwahkan, tauhid merupakan tujuan yang paling penting. Karena ketika Al-Quran diturunkan, kebanyakan masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad lahir sebagai kaum Quraisy dalam kondisi menyembah berhala. Maka Al-Quran mengajak mereka untuk meninggalkan berhala dan kembali untuk menyembah Allah dengan tauhid. Apa artinya? 1, seperti yang disampaikan dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu satu. Yang kedua, Al-Quran berisi ibadah. Ibadah dalam hal ini dipahami sebagai aktivitas yang menghidupkan tauhid dalam hati serta meresapkannya ke dalam jiwa. Ibadah pada dasarnya merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah dan sebagai konsekuensi menjadi khalifah di muka bumi. Ibadah adalah tata cara kita menyembah Allah. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita berpuasa. Ini di Quran diterangkan semuanya. Nah, kenapa kita diturunkan Allah di bumi adalah sebagai khalifah, sebagai wakil Allah untuk mengatur, mengelola bumi. Maka perlu suatu ilmu. Ilmunya di mana? Ya di Al-Quran. Nah, selanjutnya Al-Quran berisi kandungan janji dan ancaman. Apa artinya? Orang yang mengimani Al-Quran adalah orang yang beramal soleh, yang dijanjikan pahala dan surga. Sedangkan orang yang mengingkari Al-Quran akan diancam dengan siksa dan neraka. Jadi kehidupan ini sudah ada balasannya, sudah ada akibatnya. Apa? Apabila kita banyak berbuat baik, beribadah pada Allah, rajin melakukan sholat, puasa, dan kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka Allah memberi janjinya yaitu pahala. Apa? Masuk surga. Begitu juga Allah juga memberi ancaman kepada orang yang tidak menyembah Allah, yang banyak berbuat dosa, yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Apa yang disampaikan dalam kandungan Al-Quran? Ancaman. Apa? Ya masuk neraka. Jadi kita dari kandungan yang berisi janji dan ancaman, kita harus hati-hati. Kita sebagai orang Islam harus tahu dan beriman bahwa dunia itu bukan akhir dari hidup, tetapi habis dunia adalah kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Selanjutnya kandungan yang keempat yaitu Al-Quran berisi jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran banyak berisi prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum. Di antara prinsip dan aturan tadi ada yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan ada pula yang mengatur hubungan sesama manusia. Jadi dalam Al-Quran ini diterangkan bagaimana hablum minallah, hubungan vertikal kepada Allah, seperti yang Bapak sampaikan untuk kandungan yang berisi ibadah. Yang selain itu juga berisi bagaimana hubungan sesama manusia, bagaimana sikap kita kepada tetangga kita, bagaimana sikap kita kepada orang tua kita, bagaimana sikap kamu kepada gurumu. Nah, ini diatur dalam Al-Quran, diterangkan, ya, supaya apa? Ya supaya semua berjalan kepada kebenaran, kebaikan, supaya Quran ini sebagai pedoman hidup. Kemudian yang terakhir, kandungan Al-Quran adalah Quran berisi kisah dan cerita atau tarikh. Kisah cerita ini disebutkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Siapa saja? Kisah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kisah-kisah nabi-nabi yang dahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, itu diterangkan dalam Quran. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, bagaimana kisah Nabi Musa melawan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, bagaimana kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, bagaimana kisah Nabi Yunus yang dia putus asa, kemudian Allah ngasih
karena putus asa dari perintah Allah, maka Allah memberi suatu balasan kepada Nabi Yunus, yaitu Yunus ditelan ikan paus supaya Yunus tahu bahwa dia berbuat salah. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Jadi supaya dijadikan ibroh atau pelajaran bagi umat Islam yang berpedoman pada Al-Quran. Mungkin itu aja dulu untuk materi yang Bapak sampaikan. Untuk materi sumber hukum yang kedua, ketiga, hadis dan ijtihad, Bapak sambung pada video berikutnya. Semoga bermanfaat anak-anak, karena sumber hukum Islam ini adalah pedoman hidup kita. Mari kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Untuk tugas yang Bapak berikan kepada kalian, yaitu dengan kode token, kodenya adalah hamba Allah. Demikian video dari Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.